Karena salah dalam pemilihan raket atau memaksakan sebuah eh, spesifikasi raket dengan gaya permainan kamu itu cukup fatal kalau menurut saya. Raket kamu sudah sesuai dengan kebutuhan kamu apa belum nih? Karena spesifikasi raket yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya permainan kamu itu akan meningkatkan kualitas permainan kamu di lapangan loh. Hai, balik lagi ketemu dengan saya RG Gonio. Di video kita kali ini kita akan membahas tentang raket badminton. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang peralatan wajib yang kamu harus miliki sebagai pemain badminton pemula otodidak. Nah, pada video kali itu kita udah sedikit membahas tentang raket salah satunya, karena di situ disebutin spek raket itu punya spek-spek ya, ada spesifikasi raket badminton. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang spek-spek raket, karena perlu kalian tahu ya, raket itu ada berbagai macam jenis, ada berbagai macam speknya. Itu disesuaikan nanti dengan kebutuhan dan gaya permainan kita ya. Karena jadi spek raket itu penting banget untuk menunjang gaya permainan kamu. Nah, kira-kira raket kamu sudah sesuai dengan gaya permainan kamu atau belum ya? Karena raket yang sesuai, raket yang speknya sesuai dengan gaya permainan kita itu dapat meningkatkan kualitas permainan kita di lapangan ya. Jadi raket yang sesuai dengan kebutuhan kita itu akan meningkatkan kualitas permainan kita dalam permainan badminton itu sendiri. Oke, jadi kita akan tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk ke pembahasan tentang spesifikasi raket badminton. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang raket badminton, tentang spesifikasi pada raket apa aja sih. Nah, nih sebelumnya ini raket badminton ya. Ini raket badminton. Nah, spesifikasi pada raket itu, umumnya raket itu terbagi kepada 3 jenis raket ya. Jadi raket itu kebagi dalam 3 jenis, yaitu yang pertama itu raket yang head heavy, terus yang kedua itu even balance, dan yang ketiga ada tipe raket head light. Nah, apa sih yang bikin beda? Raket head heavy itu lebih cenderung untuk raket yang berkarakter power. Jadi buat kamu yang seneng main smash, main pokoknya mengandalkan power deh dalam permainannya, kamu cocok pakai raket-raket seperti head heavy. Nah, terus ada yang headlight. Headlight itu gimana? Headlight itu karakter raket yang lebih ke arah speed. Dia cenderung jadi pergerakan swingnya itu ringan. Nah, kalau yang head heavy itu sesuai namanya, jadi beratnya lebih ke di kepala. Jadi feelnya tuh lebih berat di bagian sini. Kalau yang headlight itu titik beratnya itu lebih mendekati ke grip, ke pegangan raket ya. Nah, di tengah-tengah ada raket even balance atau cocok untuk permainan yang all round. Jadi kalau kamu yang enggak speed banget, enggak power banget, kamu lebih condong permainan yang menyeluruh, artinya mengcover semua. Kamu cocok pakai raket yang tipenya all round atau even balance. Jadi dia enggak terlalu ke sini, ke kepala raket, ke arah frame, enggak juga ke arah grip gitu ya. Jadi di tengah-tengah gitu. Nah, cara ngebedain raket yang head heavy, even balance, terus headlight itu gimana? Itu dari dari titik beratnya. Jadi dalam raket itu ada titik berat, itu yang biasa disebut dengan balance point. Jadi balance point raket ini kita hitung dari sini. Jadi dari sini kita hitung, kita kasih garis sampai ke titik di mana dia bisa seimbang. Ini contoh ya. Misalnya begini. Oh, dia seimbang di titik ini. Nah, dari titik ini kita ukur pakai penggaris atau apapun alat ukur, kita ukur sampai sini. Berapa panjangnya? Nah, panjangnya ini nanti ada patokannya yang menentukan raket itu terkategorikan sebagai raket yang headlight, even balance, atau head heavy, atau malah extra head heavy. Nah, raket yang berapa sih angkanya, berapa panjangnya yang termasuk headlight, even balance, atau head heavy itu?
Nah, untuk panjang raket yang dari sini sampai ke titik balance pointnya itu adalah 270 sampai 280 mm, itu termasuk terkategorikan sebagai raket yang headlight. Ingat ya, 270 sampai 280 itu headlight. Nah, raket yang dari 275 sampai 285 mm itu dia terkategorikan raket yang even balance. Jadi yang dikatakan bahwa dia raketnya seimbang antara yang di sini sama yang di sini, dia seimbang. Itu di 275 sampai 285. Jadi kalau ada raket yang balance pointnya di angka 275 sampai 285 itu dikatakan even balance. Nah, yang selanjutnya itu raket head heavy. Raket head heavy itu dikategorikan raket head heavy yang panjangnya dari ujung sini, ujung gagang raket itu di angka 285 sampai 295 mm. Itu terkategorikan raket yang head heavy. Oke, selanjutnya ada lagi dari 295 sampai 300 atau 300 plus, itu terkategorikan sebagai raket yang extra head heavy gitu ya. Nah, terus kalau tentang balance point raket ini, saya sebenarnya tipikal pemain serang yang permainan ofensif, senang smash, tapi ternyata pada saat pakai raket head heavy saya kurang cocok, saya malah lebih cocok pakai raket yang all round. Nah, ini memang nggak bisa jadi patokan yang baku, cuman umumnya raket dikategorikan seperti itu. Tetap nanti feel permainan kamu harus kamu sesuaikan lagi. Nah, yang sering salah kaprah itu adalah pemain yang sebenarnya bukan karakter pemain power, artinya powernya tidak terlalu besar. Dia juga karakter permainannya bukan pemain yang sering main smash. Dia nggak terlalu sering main smash, dia nggak terlalu pokoknya dia nggak terlalu banyak pukulan kencang lah. Dia lebih sering defensif permainannya, atau dia sering mainnya penempatan bola yang membutuhkan gerak-gerak cepat. Nah, banyak yang salah, dia memaksakan diri menggunakan raket heavy. Nah, ini kesalahan. Kenapa disebut kesalahan? Karena raket yang head heavy itu feel-nya akan lebih berat. Jadi kecepatan kamu mengayun itu lebih lambat. Nah, kenapa raket head heavy disebut raket power? Nah, ini cocok untuk yang suka main power karena dia beratnya di atas, memang akan lebih melelahkan di pergelangan. Tapi pada saat kamu melakukan pukulan, karena beratnya di kepala itu akan memberikan kayak tambahan power untuk saat memukul. Nah, untuk yang raket speed, kenapa dia arahnya lebih ke gagang? Karena titik beratnya lebih mendekati ke gagang ya. Itu pergerakan raketnya itu lebih ringan, jadi swingnya lebih cepat. Umumnya raket yang head heavy itu swingnya tidak secepat yang headlight, tapi hasil powernya itu memberikan hasil pukulan yang lebih kuat gitu ya. Nah, jadi kalau kamu senang permainan cepat dan kamu tidak berpower, maksudnya tenaga kamu nggak banyak, pergelangan kamu tidak begitu kuat, saya sarankan kamu ambil raket yang all round aja gitu ya, karena raket head heavy itu lebih condong untuk para pemain yang berkarakter power. Dia lebih senang mukul kencang, smash, tenaganya besar itu, dan pergelangannya cukup kuat. Dia main dipakai raket-raket yang head heavy. Ingat ya, walaupun ini tidak menjadi baku ya, ingat sekali lagi, ini tidak menjadi baku, balik lagi ke kamu. Makanya penting banget untuk kita coba tes raket. Oke, ingat ya, itu tentang balance point. Poin pertama, spek raket itu yang pertama ada di balance point, yang menentukan karakter raket itu di raket headlight, even balance, atau malah dia raket head heavy, atau malah itu yang extra head heavy. Oke, nah kita next ke spesifikasi yang selanjutnya. Oke. Nah, kita lanjut yang selanjutnya. Setelah tadi kita ngebahas tentang balance point pada raket ya, spek raket itu salah satunya ada balance point. Nah, tadi kita udah bahas tentang balance point, terbagi dalam 3 jenis ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, yang selanjutnya spek raket itu bentuknya nih. Bentuk ini tuh ini namanya bagian shaft. Ya, ini bagian handle, ini shaft, ini frame. Nah, yang selanjutnya itu bentuk frame. Jadi raket itu makanya saya bilang raket itu kan banyak jenis mereknya, banyak merek, tipe, dan lainnya. Nah, itu tuh ada jenis frame. Nah, jenis frame itu secara umum terbagi kepada 2 bentuk.
yaitu bentuk konvensional yang raket-raket awal mula dulu kala itu bentuknya oval. Jadi dia membulat. Dia bentuk-bentuk ininya membulat, bentuk ininya membulat. Nah, yang selanjutnya ada bentuk isometrik. Nah, isometrik itu kayak gini. Jadi dia nggak membulat, jadi dia rada mengotak gitu. Jadi kalau yang oval tuh bener-bener bulat, kayak lingkaran, kayak telur gitu loh, kayak telur gitu. Nah, kalau isometrik itu dia lebih mengotak bentuknya mengotak begini. Jadi di bagian sini nggak gitu ya. Nah, dan isometrik itu sekarang juga banyak jenis dan macamnya gitu ya. Jadi ada yang isometriknya rada panjang, ada yang rada lebar, ya itu tergantung kepada merek raket dan jenis raketnya. Maksudnya jadi karena tiap merek raket, tipe raket dia punya teknologinya. Nah, raket itu berkembang terus ya. Cuman umumnya itu dikategorikan sebagai yang bentuk-bentuk kayak gini nih, yang kayak gini nih ya, nih kayak gini. Ini tuh umumnya raket isometrik. Nah, mungkin nanti di lain kesempatan video kita akan nge-review raket yang bentuknya oval ya. Cuman intinya ini isometrik. Nah, kenapa isometrik? Apa yang menjadi kelebihan raket sekarang modern ini bentuknya isometrik? Jadi menurut pengetahuan yang saya tahu dan dari berbagai sumber yang saya cari tahu, raket berbentuk isometrik itu memiliki kelebihan itu area sweet spotnya itu lebih luas. Satu. Yang kedua, memiliki banyak keunggulan. Jadi secara power dan lain-lain. Yang paling umum, yang paling utama itu area sweet spotnya itu lebih luas sehingga dapat menghasilkan pukulan-pukulan yang lebih baik itu dibanding yang oval ya. Itu bentuk frame. Nah, selanjutnya itu frame di bagian shaft. Nah, bagian shaft ini juga banyak jenis, maksudnya bukan banyak jenis, rata-rata bentuknya kurang lebih sama, cuman ada ukurannya, ada yang kecil, ada yang tebal dan lain dan berbagai macam bentuk. Nah, itu kembali lagi ke teknologi, setiap pabrikan raket itu ngeluarin teknologinya seperti apa. Nah, itu banyak banget. Cuman pada umumnya bagian shaft ini itu ada yang namanya flexibility atau tingkat fleksibelnya gitu, tingkat kekakuannya gitu loh. Nah, raket itu ada yang dari fleksibel, artinya dia lentur, sampai ke yang stiff atau malah extra stiff gitu ya. Gitu. Jadi raket itu misalnya dia bisa gini nih kan, dia ada pergerakan ya. Nah, semakin dia fleksibel, jadi dia makin bisa digerakkan, itu makin flex. Makin dia kaku, dia makin stiff semakin kaku. Nah, apa sih efeknya? Raket yang fleksibel itu condong lebih mudah digunakan, terus juga dia dapat memberikan kekuatan ekstra kepada kita. Jadi karena pada saat kita mukul jadi raketnya gitu dulu. Jadi kayak apa ya? Kayak ketapel pas karena koktak langsung gitu ya. Itu raket yang fleksibel. Jadi untuk orang-orang yang kayak kita masih pemula memang disarankan untuk menggunakan raket yang shaftnya fleksibel. Nah, apa kelebihan raket yang stiff atau kaku? Raket yang lebih kaku itu cenderung powernya lebih tersalurkan, lebih apa ya bahasanya? Tersalurkan lebih langsung tersalurkan, jadi lebih tergenerate itu gimana ya? Jadi pada saat kita pukul, power dari tangan itu langsung tersalurkan kepada frame track, jadi tidak diserap oleh si shaftnya. Nah, kalau yang fleksibel itu dia akan terserap oleh batangnya itu. Nah, kelebihannya tapi yang menjadi kelebihan dari shaft kaku itu dia memberikan kontrol yang lebih baik untuk pemain yang udah pro gitu atau yang udah lebih mahir. Mereka memang akan pilih raket yang stiff itu karena memberikan kontrol yang lebih baik. Kenapa? Karena power yang kita keluarin ya segitu keluarnya. Tapi untuk orang-orang yang tenaganya, tekniknya belum benar, belum mahir, belum di level itu, kita akan jadi banyak lebih kesulitan gitu ya. Nah, kalau kita pakai yang fleksibel itu akan lebih mudah digunakan. Dia membantu kita dalam menambah power pukulan kita. Jadi misalnya kita keluarin pukulan itu sebenarnya powernya 8, hasilnya itu bisa 9. Tapi kalau yang stiff kita pukul power 8 ya udah 8 gitu. Dan itu kelebihan dan kekurangannya. Nah, kekurangan raket fleksibel yang tadi udah pasti kontrolnya tidak sebaik
raket yang kaku gitu. Kalau raket yang kaku kontrolnya lebih baik dan power pukulan itu lebih terpusat gitu. Jadi pas kita pukul dar lebih terpusat gitu loh. Jadi kembali lagi dikembalikan kepada pemain itu, makanya kita penting banget untuk coba raket. Jadi kalau kita main ya ada teman, kita cobain raketnya gitu ya. Dan biasanya kalau kita dari raket yang shaftnya fleksibel terus kita main pakai raket yang ininya kaku, itu pasti kita butuh penyesuaian. Tapi pada saat kita sudah penyesuaiannya udah dapet, udah enak mainnya, udah apa, pukulan gol pasti bakal jadi lebih enak. Walaupun memang ingat, kalau kita baru main, power kita masih seadanya, lebih baik kita pakai raket yang fleksibel. Kenapa? Karena lebih mudah digunakan dan membantu power kita. Tapi kalau power kita udah besar, pergerakan tangan kita kuat, teknik mukulnya udah lebih baik, boleh kalian naikin tingkat fleksibilitasnya ke lebih stiff. Karena itu akan meningkatkan permainan kita. Ingat ya, jadi raket itu benar-benar disesuaikan dengan keadaan kita dan kemampuan kita. Oke. Kelenturan sudah, kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, setelah tadi kita ngebahas tentang balance point, bentuk frame, dan kelenturan shaftnya, selanjutnya ada berat raketnya ya. Berat raketnya itu, tapi kita harus hitung berat raket itu dalam keadaan tanpa senar dan tanpa overgrip. Jadi hanya grip bawaan atau hanya satu grip aja. Jadi bukan grip yang dilapis-lapis ya. Nah, biasanya kalau kita lihat pada spek raket itu ada yang ujungnya U, misalnya ada 4U, 3U, 5U, 2U dan sebagainya. Nah, berat raket ini juga sangat berpengaruh terhadap permainan kita. Semakin berat raket, maka hasil pukulan jadi gini, semakin raketnya berat, itu hasil pukulannya harusnya semakin kuat. Tapi dengan catatan power kita cukup, tenaga kita cukup, pergelangan kita sudah kuat, dan teknik pukulan yang baik. Ingat ya. Jadi kalau kita punya itu tadi, kita bilang pukulan sudah kuat, tenaga sudah kuat, pergelangan kuat, dan teknik memukul yang sudah baik. Nah, menggunakan raket yang lebih berat itu akan menghasilkan pukulan yang lebih kuat. Kenapa? Balik lagi seperti tadi, teorinya seperti raket HTV, karena dia semakin berat. Pada saat kita melakukan sebuah pukulan, bobot berat ini akan memberikan gaya yang lebih pada saat dia impact sama kok. Jadi pada saat dia bersentuhan dengan kok, itu akan menghasilkan hasil pukulan yang lebih kuat. Ingat ya, umumnya atlet profesional itu menggunakan raket yang speknya di spek 3U. Dan pemain-pemain seperti kita atau yang pemula atau yang ibaratnya pemain amatir atau hanya pemain hobi, di 4U itu sudah cukup. Malah banyak yang di 5U. Oke, selanjutnya ada timbul pertanyaan, 4U 3U itu apa sih? Nah, 4U 3U itu menunjukkan berat ya. Ingat, menunjukkan berat. Jadi semakin angka sebelum U-nya semakin besar, itu artinya raket itu semakin ringan. Nah, patokannya seperti ini. Contoh, raket 1U itu sama dengan 95 sampai 99,9 gram. Itu raket 1U. Selanjutnya raket 2U. Raket 2U itu beratnya dari 90 gram sampai 94,9 gram. Itu 2U. Nah, raket 3U yang tadi saya bilang umumnya raket 3U itu digunakan oleh atlet-atlet yang profesional atau orang-orang yang powernya udah kuat, tenaganya cukup banyak, tidak mudah lelah. Karena raket semakin berat otomatis kita akan semakin lelah ya permainannya. Pergelangannya kuat, teknik pukulnya baik. Itu mereka tuh rata-rata menggunakan raket yang beratnya di 3U, yaitu 85 sampai 89,9 gram. Itu 3U. Nah, 4U, saya sendiri sekarang pakai raket 4U. Dulu sempat pakai 3U, cuman lebih enak di 4U sekarang. Nah, raket 4U sendiri itu ada di kisaran 80 sampai 84,9 gram. Itu terkategorikan raket 4U. Raket 5U itu ada di kisaran 75 sampai 79,9 gram ya. Ingat, itu 5U. Dan 6U 70 sampai 74,9 gram. Ada yang lebih ringan lagi? Ada. Saya sempat lihat di marketplace ada raket yang beratnya bahkan 7U. Jadi tinggal diterusin aja. Itu selisihnya tuh hanya 5 gram itu selisih
dari 6U ke 7U ataupun misalnya kayak dari 3U ke 4U ya. Jadi angkanya cuman begitu. Cuman intinya ini harus kamu sesuaikan. Kalau power saya nggak banyak, tenaga saya juga nggak begitu besar, terus saya mudah lelah, pukulan masih kurang, kamu harus pertimbangkan raket 4U atau mungkin malah di 5U gitu ya. Kecuali kamu udah ngerasa yakin dan pede banget, teknik pukulan kamu udah baik, atau minimal kamu punya tenaga yang cukup besar sehingga kamu tidak mudah lelah, power kamu juga sudah besar, cukup besar, itu kamu pakai 3U pukulannya mungkin akan lebih oke. Tapi ingat sekali lagi, ini harus itu tadi, karena harus disesuaikan dengan keadaan kita. Keadaan kita seperti apa, gaya permainan kita, teknik kita, tenaga kita, dan lain-lainnya ya. Jadi nggak berarti raket 3U lebih bagus dari 4U, enggak ya. Jadi raket ini harus disesuaikan dengan diri kita sendiri gitu ya. Ingat loh, ingat seperti itu. Yang selanjutnya ada ukuran grip. Nah, ukuran grip nih, besar ukuran grip ini atau ukuran handle itu juga harus disesuaikan, karena handle yang baik itu yang sesuai dengan ukuran tangan kita. Jadi nggak ada, ini setelah saya akhirnya coba eksperimenkan gitu ya, ada yang bilang handle makin besar makin bagus, makin kecil makin bagus. Ternyata enggak. Setelah saya rasa-rasa dan saya cari informasi lebih mendalam lagi, ukuran handle itu harus disesuaikan dengan ukuran tangan kita. Jadi kita harus nyaman memegangnya ya. Karena kalau terlalu kecil bisa lepas, terlalu besar pun bisa lepas. Dan hasil pukulan kita pun nggak jadi kuat, nggak jadi kencang. Jadi itu harus sesuai dan harus pas. Nah, ukuran handle raket atau grip raket sendiri itu disimbolkan dengan G. Misalnya kalau kamu pernah beli raket G5, G4, G3 itu menentukan ukurannya. Nah, umumnya rata-rata ukuran raket itu ada di G5, G4, G6. Nah, ini tiap merek bisa beda-beda nih patokan angkanya. Kayak contoh, seingat saya ya, kalau salah mohon maaf dan boleh diingetin. Kalau kayak di Yonex itu G5 itu kecil. Nah, semakin ke angkanya makin kecil, misal G5, G4, G3, G2. Nah, semakin ke arah 2 itu akan makin besar. Nah, ada beberapa merek raket lain yang malah sebaliknya. Dia malah sebaliknya. Jadi ukuran G2 itu lebih kecil dibanding G5. Nah, itu. Cuman intinya ukuran ini tuh penting. Nah, kalau saya udah beli ukuran G5 terus saya rasa kecilan, gimana caranya biar bisa bikin enak dan nyaman? Nanti kita akan bikin video yang berbeda untuk cara setting. Kalau saya nyebutnya, kita setting ukuran grip supaya pas dan nyaman di tangan kita. Nanti kita akan bikin video itu di video-video selanjutnya. Oke, abis ini kita lanjut untuk ke bagian spesifikasi raket, bagian yang lainnya. Setelah tadi kita udah tahu tentang karakter raket menurut balance pointnya, yang tadi raket yang advance balance, head heavy atau headlight gitu ya. Terus kita udah tahu bentuk frame secara umum, kelenturan shaft, berat raket gitu. Ingat, berat raket itu diukur dari kosongan ya. Kosongan itu tidak tanpa senar dan tanpa overgrip, atau hanya menggunakan satu grip atau malah grip bawahan. Nah, dan tadi juga udah kita bahas betapa penting ukuran grip. Mungkin nanti kita akan bikin video cara memodifikasi ukuran grip. Jadi kalau kita udah beli raket, ternyata raketnya gripnya rasanya kecilan, gimana sih caranya supaya bikin grip ini nyaman dan sesuai ukuran tangan kita? Nanti kita bikin video yang berbeda. Selanjutnya apalagi ya spesifikasi raket itu, oh ya, ada di panjang raket. Nah, ini spek raket tuh umumnya panjangnya nih dari ujung sini sampai ujung sini. Umumnya standarnya itu di 665 mm, itu yang standar, dan longnya itu di 675. Nah, kok ada yang pendek ada yang panjang? Ingat, balik lagi, tiap raket beda-beda. Tiap merek selalu melakukan inovasi untuk menunjang gaya permainan kita. Tapi secara umum seperti itu. Nah, habis itu kalau kita temukan lagi pada raket itu ada tulisannya maximal tension atau recommendation tension. Nah, itu menunjukkan bahwa raket itu baiknya disenar ditarikan berapa. Misalnya kalau recommended atau rekomendasi tension gitu ya, recommended tension misalnya di 24 sampai 28. Artinya pabrikan raket
merekomendasikan raket tersebut ditarik antara 24 sampai 20, nah misalnya sampai 28 sampai 28 lbs. Oh iya, ingat, satuan tarikan senar itu di lbs atau di lbs itu sama dengan pon ya kalau nggak salah ya. Kalau salah maafin, boleh ingetin saya di kolom komentar. Nah, kalau tulisannya maximal tension, contoh kayak raket saya ini, velvet ini maksimal tensionnya di 35 lbs. Artinya raket ini mampu, jadi menurut pabrikannya mampu ditarik, mampu disenar sampai tarikan maksimal di angka 35 lbs. Nah, apakah semakin kuat raket ditarik kuat makin baik dalam permainan? Enggak juga. Nanti kita bahas di video-video selanjutnya, apakah raket tarikan lebih kencang lebih baik atau lebih kendor lebih baik? Enggak. Nanti kita bahas di video selanjutnya untuk ngejawab itu semua ya. Oke, kita next. Setelah itu ada di hole atau lubang. Nih lubang ini lubang senar. Lubang senar. Pada lubang senar itu raket itu umumnya ada yang enggak umumnya sih, banyaknya itu di 72 holes atau 72 lubang, 76 lubang, 78, bahkan ada yang 80 gitu ya. Nah, ini balik lagi ke teknologi setiap pabrikan raket. Apa yang membedakan dengan 72 dan 76? Yang 76 itu lubangnya lebih banyak udah pasti dari yang 72, sehingga senar, jadi kan dia ada yang satu lubang dilewati 2 senar. Yang 76 itu lebih sedikit lubang yang dilewati oleh 2 senar. Itu jadi sebuah kelebihan. Kelebihannya apa? Artinya lubang itu tidak harus menahan tekanan dari 2 senar, itu satu. Kedua, memberikan gaya pukulan atau gaya pantul yang lebih baik gitu. Itu tujuan dari jumlah lubang ya, jumlah lubang pada frame raket ya, lubang senar. Jadi umum ada 72, cuman paling sering saya temukan itu di 72 dan 76. Raket-raket profesional yang dipakai rata-rata banyaknya lubangnya 76. Raket-raket yang ada di level-level entry atau ini tuh banyak di 72 lubang. Dua-duanya sama baiknya kok, tinggal kita sesuaikan aja. Nah, setelah lubang tadi, bentuk frame tadi udah kita sebutin dikit, ada yang oval dan isometrik. Isometrik itu juga macam-macam, tadi jelas udah banyak. Nah, secara ukuran frame ada yang disebut dengan apa ya, small frame atau lebih dikenal dengan compact. Frame compact, jadi framenya lebih kecil, biasanya dia lebih kecil, jadi dia nggak misalnya ini misalnya normal nih, yang compact itu dia lebih kecil gitu ya, lebarnya tidak selebar ini gitu, itu compact. Nah, yang compact itu punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin di video-video lain nanti mungkin akan kita bahas. Habis itu ukuran normal, ini normal, dan ada ukuran yang mau apa ya bahasanya, mungkin oversize ya, atau dia lebih besar daripada raket pada umumnya. Biasanya raket-raket yang punya jumlah lubang banyak di atas 76 atau di atas 78, kalau nggak salah ingat itu ada raket yang jumlah lubangnya itu 80 hole atau 80 lubang. Itu mau nggak mau, karena dia ini jadi ukuran frame-nya jadi lebih besar. Jadi atau mungkin bisa dikenal oversize atau frame-nya yang besar. Nah, kelebihannya udah pasti mukulnya lebih mudah. Kenapa lebih mudah? Karena ukurannya besar, jadi pada saat mukul kemungkinan kita untuk miss hit itu lebih kecil ya. Jadi bola tuh kena terus. Tapi juga itu nggak jadi, ada juga kekurangannya gitu. Otomatis karena dia besar, hambatan anginnya lebih banyak. Nah, selanjutnya bahan raket itu kalau zaman dulu ada raket yang bahannya aluminium, tapi kalau sekarang ini rata-rata bahannya karbon. Nah, karbonnya juga macam-macam, ada high modulate graphite, super high modulate graphite, ultra high modulate graphite, nano karbon, titanium komposit, ultra titanium komposit ya. Terus ada modulus graphite ya tadi, woven Kevlar, ada woven Kevlar, dan sebagai berbagai macam jenisnya lagi. Nah, semakin mahal harga raket biasanya, itu bahannya juga makin bagus.
makin ibaratnya mungkin bahannya semakin eksotik gitu ya. Contoh yang raket yang high modulus graphite itu terus sama raket yang bahannya ultra high modulus graphite. Nah, yang ultra itu biasanya bahannya yang raket yang bahannya pakai yang ultra itu biasanya jadi lebih mahal gitu. Jadi menentukan kenapa jadi lebih mahal, karena bahannya lebih baik, lebih kuat, sehingga kepada kualitas raket jadi lebih oke juga. Mungkin flexnya jadi lebih gimana, teknologi raketnya bisa lebih gimana. Tentang bahan-bahan raket ya, dulunya aluminium hingga berkembang sekarang jadi bahan karbon. Nah, karbonnya macam-macam, dari yang biasa sampai yang bahan-bahan eksotis atau bahan-bahan yang bisa dikatakan mahal, kayak tadi ada high modulus graphite, ada komposit ya, ada nano karbon, terus ada woven Kevlar gitu, dan berbagai macam. Nah, biasanya raket yang harganya makin tinggi atau raket-raket berteknologi khusus, mereka pun menggunakan bahan-bahan yang lebih maju lagi sehingga harganya jadi lebih mahal gitu. Ingat ya, bahan-bahan raket. Tapi umumnya raket-raket di harga 300, 400 bahkan 200 kan udah banyak yang oke kok. Dia pakai karbonnya juga bagus, walaupun bukan karbon yang tadi saya bilang, misalnya ultra modulus graphite atau nano karbon apa, atau kayak woven Kevlar atau woven karbon, memang nggak yang gitu, tapi udah banyak yang bagus. Ingat, yang penting ori, jangan beli yang KW, gitu aja gitu. Nah, bicara tentang teknologi raket, nah setiap pabrikan terus berkembang memberikan teknologi raket untuk menunjang permainan atau untuk mengembangkan permainan kita, intinya untuk ngebantu permainan kita. Teknologinya apa aja? Itu rada susah kalau kita jelasin karena tiap raket mungkin punya teknologi yang berbeda-beda. Kayak contoh seperti raket ini ada sebutnya T-joint, terus dia bilang apa ya, seperti efek ketapel, terus bentuk ininya dia rada melancip, ada yang bentuknya rada boxy, ada yang bahasanya aero dan lain-lain. Itu teknologi pada frame dan pada shaft, ada yang shaftnya kecil, mengecil, membesar, dan bagaimana macam lah. Itu tergantung kepada raket-raketnya gitu. Oke, tergantung kepada merek dan pabrikan si raket itu sendiri memberikan teknologinya, dan berbeda-beda penyebutan namanya, bentuknya, dan lain. Walaupun ada yang secara umum tuh bentuknya kurang lebih mirip atau sama, cuman namanya beda-beda. Nah, cuman itu secara umum seperti itu. Mungkin itu nanti bisa dijelaskan kalau kita nge-review raket ya. Raket ini teknologinya apa, maksudnya untuk apa, nanti mungkin bisa bikin seperti itu. Nah, sepertinya sudah secara umum dan garis besar kita udah bahas tentang raket, tentang raketnya ya, tentang spek raket itu, dan bagaimana raket itu dapat menunjang permainan kita. Jadi kita harus kita sesuaikan dengan gaya permainan kita. Ini semua perspektif saya secara pribadi sebagai pemain badminton pemula dan otodidak. Nah, hal-hal yang tadi saya bicarakan itu berdasarkan pengalaman saya dan dari apa yang saya cari tahu nih, dari apa yang saya pelajari, dari apa informasi-informasi yang saya cari gitu. Setelah saya rangkum, kurang lebih kayak seperti yang tadi saya sebutkan, dari jenis raket, balance point raket, berat raket, bentuk frame, fleksibilitas, dan lain-lain, bahkan sampai ke bahannya ya. Dan ingat, sekarang udah banyak raket itu udah terjangkau, raket itu udah nggak mahal banget, harganya lebih terjangkau dengan kualitas yang baik, bahan yang baik, dan teknologinya yang bagus gitu. Nah, untuk teknologi itu bermacam-macam ya. Nah, dan untuk kalau ada yang salah, saya mohon maaf, karena ingat, balik lagi, saya bukan orang yang jago-jago banget. Dan kalau ada kamu yang lebih mengerti atau ada salah dari saya,
bisa kasih tahu saya di kolom komentar biar saya bisa memperbaiki itu gitu. Jadi intinya di sini saya bukan mau menggurui tapi mengajak sharing, berbagi informasi tentang suatu hal yang saya tahu, khususnya tentang spesifikasi raket badminton gitu ya. Apalagi ya kira-kira, kayaknya itu aja sih ya. Jadi intinya kamu harus sesuaikan spesifikasi raket kamu sesuai dengan bagaimana cara kamu bermain. Kamu lebih condong ke arah permainan yang seperti apa, dan harus sesuaikan dengan kekuatan kita, stamina kita, kekuatan tangan kita, kekuatan pergelangan tangan, dan teknik kita dalam memukul. Itu sangat penting dan disesuaikan dengan spesifikasi raket. Nah, walaupun hal-hal yang tadi saya sebutkan itu tidak menjadi satu hal yang baku, intinya kamu harus trial error ya, kamu harus bereksperimen dengan mencoba berbagai macam raket. Jadi kalau kamu punya raket, teman kamu punya raket, kamu bisa cobain tuh. Nah, kamu nanti bisa jadi compare, bisa perbandingan kira-kira kamu lebih cocok ke raket yang seperti apa. Itu ya. Karena salah dalam pemilihan raket atau memaksakan sebuah spesifikasi raket dengan gaya permainan kamu itu cukup fatal kalau menurut saya. Karena ya itu tadi, raket itu sangat ngebantu sih, sangat ngebantu terhadap permainan kita gitu. Jadi raket kamu sudah sesuai dengan kebutuhan kamu apa belum nih gitu. Karena spesifikasi raket yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya permainan kamu itu akan meningkatkan kualitas permainan kamu di lapangan loh. Ingat itu ya. Oke. Sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini dapat menghibur dan memberikan manfaat kepada kita semua. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa untuk like videonya. Dan kalau ada yang kurang, ada yang tidak lengkap, atau ada sesuatu yang harus saya tambahkan, atau ada sesuatu yang harus saya perbaiki, jangan lupa di komen gitu ya. Dan kalau menurut kamu video ini bermanfaat, atau ada teman-teman kamu di luar sana atau siapapun yang mungkin mungkin sekiranya video ini akan membantu, boleh banget kamu bantu saya untuk share video ini ke semua sosial media kamu atau ke siapapun. Itu membuat saya senang. Oke. Kalau itu semua udah, saya harap kamu mau untuk subscribe channel YouTube saya. Supaya apa? Supaya nanti pada saat saya mengeluarkan video selanjutnya tentang senar atau tentang tadi bagaimana cara kita untuk merubah ukuran grip, kamu gak akan ketinggalan video-video selanjutnya gitu. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.